Kutipan Babat Tanah Jawi tentang kisah Roro Sahoyi. Bagian kedua. Pangeran Adipati nekat mengambil Roro Sahoyi. Sepulang dari rumah Wirorejo, Pangeran Adipati langsung ke kamar. Seharian tak keluar dan tak mau makan. Yang dalam angannya hanya gadis bergelung rambut di rumah Aryo Wirorejo. Para pengasuh wanita tahu bahwa Pangeran Adipati sedang kasmaran. Seorang pengasuh lalu melaporkan keadaan Pangeran Adipati kepada Sang Eyang, Pangeran Pekik dari Surabaya. Sambil menangis, si pengasuh menceritakan apa yang dialami Pangeran Adipati. "Tuan, cucu Paduka terlihat seperti orang gila karena kasmaran. Melihat gadis cantik simpanan sang ayah yang dititipkan kepada Ngabeyi Wirorejo. Seorang gadis asal Surabaya, Putri Ngabeyi Mangunjoyo. Gadis itu telah diambil sang raja dulu dan sekarang dititipkan di rumah Ki Wirorejo. Si gadis itulah yang membuat pangeran sakit rindu. Cucu Paduka tak mau makan dan tidur. Sekarang masih berada di kamarnya." Pangeran Pekik kaget mendengar penuturan si pengasuh. Dalam hati merasa serba salah. Di satu pihak merasa takut kepada sang raja. Di lain pihak merasa kasihan kepada sang cucu. Akhirnya Pangeran Surabaya pasrah karena merasa sudah tua. Jikapun harus mati tidaklah mengapa. Dia memutuskan untuk menolong sang cucu. Kepada istrinya Ratu Pandansari, Pangeran Surabaya berkata, "Ayo kita membela cucu kita Pangeran Adipati. Cucu kita sedang kasmaran kepada seorang gadis. Ayo kita ambil walau kita nanti harus mati." Istri Pangeran Surabaya menurut, kemudian diajak menjemput si gadis. Pangeran memerintahkan kepada punggawanya untuk mempersiapkan tandu. Setelah siap, Pangeran berangkat ke rumah Wirorejo. Ratu Pandansari dan para istri Pangeran Surabaya yang lain juga ikut naik tandu. Sesampai di rumah Wirorejo, Ratu Pandansari turun dari tandu dan masuk ke kediaman Wirorejo bersama Pangeran Surabaya. Ki Wirorejo menyambut dengan tergopoh-gopoh kedatangan bibi sang raja itu. Berkata Ki Wirorejo, "Anda berdua silahkan masuk ke dalam rumah." Pangeran Surabaya dan Ratu Pandansari masuk ke rumah Ki Wirorejo. Setelah duduk nyaman, Pangeran Pekik Surabaya mengutarakan maksud kedatangannya. "Wirorejo anakku, kedatanganku ke sini hendak meminta anak asuhmu, seorang gadis cantik yang berada di rumahmu. Aku akan memakainya sebagai obat kasmaran bagi cucuku Pangeran Adipati. Kalau sampai ada kemarahan sang raja, biarlah aku yang menanggung." Ki Wirorejo berkata, "Permintaan Paduka tidak bisa saya turuti. Saya takut kepada sang raja, karena sudah perintah bahwa gadis itu dititipkan kepada saya, karena dulu belum dewasa. Sekarang sudah waktunya birahi. Besok akan saya haturkan kepada sang raja. Kalau Paduka mengambil anak itu, nanti saya yang kena marah, bisa dihukum mati." Ratu Pandansari tertegun, sangat repot hatinya mendengar perkataan Wirorejo. Pangeran Pekik kemudian berkata, "Anakku Wirorejo, benar sikapmu kalau takut kepada sang raja. Tetapi ketahuilah, aku tidak salah jika mengambil anak itu, karena dia adalah kaulaku dari Surabaya. Sudah sepantasnya kalau aku berikan kepada cucuku." Wirorejo merasa sangat kerepotan hatinya menanggapi permintaan Pangeran Pekik Surabaya. Pangeran Pekik berkata lagi, "Wirorejo anakku, kalau sang raja marah, biar aku yang menghadapi. Ini ada cincin, aku berikan kepadamu. Permata intan 2 biji berharga 1.000 rial. Juga 2 keris aku relakan kepadamu. Jangan masgul hatimu." Para istri Pangeran Surabaya juga ikut membujuk Nyai Wirorejo dengan memberikan kepadanya permata dan koin emas serta busana yang indah-indah. Nyai Wirorejo sangat suka hatinya. Berkata Nyai Wirorejo kepada suaminya, "Kiai, engkau diam sajalah karena pangeran yang akan menanggung amarah sang raja. Dan juga pangeran benar
bahwa kita itu dari Surabaya. Jadi hak pangeran untuk menikahkan dengan cucunya. Dan lagi sang raja tidak akan marah kalau yang mengambilnya putra sendiri. Karena aku mendengar kemarin Pangeran Adipati diminta sang ayah untuk menikah. Tapi pangeran belum berkenan. Sekarang ada gadis yang bisa merebut hatinya. Ini kan sebuah kebetulan. Walau akan menjadi marah, tetapi pasti akan segera luluh kemarahan sang raja. Sekarang sebaiknya si anak itu kita serahkan saja. Kyai Wirorejo hanyut dalam pujukan istrinya. Si gadis segera dibawa oleh para istri Pangeran Surabaya. Pangeran Surabaya berkata kepada Wirorejo, "Wirorejo, anakmu aku bawa. Nanti bisa-bisa sang raja marah dan menghukumku. Tetapi aku sudah pasrah jika itu terjadi. Sudah aku sengaja, karena aku hanya memikirkan kesembuhan cucuku. Walau aku harus mati tidak apa, asalkan cucuku bahagia." Wirorejo menyembah. Pangeran Surabaya segera minta pamit. Si gadis dibawa dengan tandu dan langsung menuju Kadipaten. Pangeran Surabaya mengantar sampai ke dalam dan menyerahkannya kepada Pangeran Adipati. Si gadis yang bernama Roro Sahoyi sudah dipertemukan dengan Pangeran Adipati. Pangeran Surabaya berkata, "Cucuku, jangan menanggung sakit rindu lagi. Aku sudah mendapatkan obat dari Kawirorejan. Dia pantas menjadi istrimu." Pangeran Adipati suka hatinya melihat gadis cantik pujaannya hati. Namun pangeran tampak gelisah. Sang kakek sudah mengetahui kegelisahan cucunya. Berkata Pangeran Surabaya, "Cucuku, jangan khawatir. Kalau ada kemarahan ayahmu, aku yang menanggung. Walau sampai mati, aku akan bela. Sekarang aku pulang. Engkau tinggallah bersama pengantinmu." Pangeran Surabaya keluar dari Kadipaten dan pulang ke rumahnya. Sementara itu Pangeran Adipati segera membawa si gadis ke peraduan. Si gadis tampak gelisah tak tenang. Sang putra raja membujuknya dengan kata-kata manis. "Duhai kekasih hatiku, sudah lama aku merindukanmu. Sejak pertemuan pertama dulu hidupku tak bisa tenang. Makan tak enak, tidur tak nyenyak. Yang di pelupuk mataku hanya dirimu. Serasa diriku lebih baik mati jika harus hidup tanpamu. Sekarang aku merasa hidup kembali setelah bertemu denganmu." Si cantik berkata, "Apakah itu sungguh-sungguh, Pangeran? Watak seorang pria bila belum kesampaian memang kata-katanya semanis madu. Kalau sudah tercapai kehendaknya, segera menghindar tak ingin lagi." Berkata sang putra raja, "Duhai dindaku, benar seperti itu umumnya laki-laki. Tetapi itu bukan diriku. Percayalah, aku tak seperti itu. Kalau sampai begitu, semoga aku sakit bisul sebesar beruk, atau semoga tanganku giting." Si cantik berkata lagi, "Hamba ingin katakan, sudah 2 kali raga hamba ini menjadi persembahan. Dulu pernah diaturkan kepada ayah Paduka sang raja. Adapun sekarang Paduka menghendaki diriku. Nanti bila ada kemarahan sang raja, saya pasti akan dibunuh." Sang putra raja merangkul dan mencium pipi sang dewi, lalu berkata manis, "Duhai permataku, kalau sampai ayahanda marah, aku tidak akan menghindar. Kalau harus mati, kita berdua yang menjalani." Sang raja putra mendesak hendak memuaskan kehendak. Tangan Sahoyi menepis seraya berkata, "Duh pangeran, jangan. Paduka hendak melakukan apa?" Sang raja putra mencium sambil berkata, "Dindaku, aku minta obat sakit rinduku. Sungguh aku bisa mati kasmaran kalau engkau tak sembuhkan. Sungguh aku bisa kering kalau engkau tak tulus mengasihiku." Sang pangeran terus membuai dengan kata-kata manis. Hati Sahoyi goyah oleh serangan bujuk rayu yang menggetarkan hati. Tidak berapa lama Sahoyi melayani apa yang pangeran kehendaki. Ibarat kota Mesir sudah takluk. Hari-hari berlalu, sang pangeran Adipati dan Sahoyi puas memadu kasih.
Sementara itu, sang raja pun sudah menanti kekasih hatinya. Menurut perhitungannya, sudah saatnya sekarang gadis itu dibawa ke istana. Sang raja bermaksud menanyakan kepada Wirorejo. Akan tetapi sang raja telah mendapat laporan bahwa gadis simpanannya itu telah direbut oleh Pangeran Adipati sendiri. Pangeran Surabaya yang menjadi dalang dan siap menanggung segala akibatnya. Sang raja sangat murka. Seketika bangkit ingatannya kepada peristiwa pemberian ayam bekisar dulu. Memang sepertinya sudah sengaja Pangeran Surabaya itu hendak membuat ulah. Sang raja habis kesabarannya. Segera memerintahkan menghukum mati Pangeran Surabaya dan keluarganya. Ada 40 orang yang dibunuh akibat peristiwa itu. Kiai Wirorejo juga menerima hukuman. Kiai dan keluarganya dibuang ke Ponorogo. Kedudukan dan kepemilikannya dirampas. Tapi kemarahan sang raja tak segera mereda. Kiai Wirorejo akhirnya dibunuh juga di Ponorogo. Adapun Pangeran Adipati, hukumannya telah menanti. Sang raja sangat marah dan sakit hati akibat ulah sang putra. Kepada Pangeran Adipati, pilihan diberikan. Membunuh Sahoyi dengan tangannya sendiri atau tidak dianggap anak lagi. Pangeran Adipati sangat sakit hatinya mendengar titah sang ayah. Sambil menangis, pangeran memangku Roro Sahoyi. Sahoyi menemui ajal karena tikaman keris sang pangeran sendiri. Anak Ki Mangunjoyo dari Surabaya itu telah tewas. Tetapi amarah sang raja belum reda. Pangeran Adipati dibuang ke Lipuro. Rumahnya di Kadipaten dijarah dan dibakar. Para prajuritnya dipredeli. Semua wanita di Kadipaten diambil ke istana. Semua harta benda Kadipaten dikuras habis tanpa sisa. Demikian kisah tragis Roro Sahoyi yang menjadi tumbal perebutan cinta antara ayah dan anak. Nantikan kisah menarik lainnya di BK Almari Channel.